Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raka Fabianto dengan NIM 1101223067 dari Universitas Telkom, Departemen Teknik Telekomunikasi, kelas Elektromagnetika TT411. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi elektromagnetika syarat batas, serta saya juga akan membahas satu contoh soal yang akan saya gunakan sebagai pembelajaran hari ini. Jadi, tanpa berlama-lama, saya akan langsung mulai masuk saja ke materinya. Jadi dalam syarat batas ini kita akan mengetahui bagaimana sebuah medan listrik atau medan magnet jika menembus ke medium lain. Oke, kondisinya jika medan listrik atau medan magnet berada di satu medium dan dia akan memancarkan elektromagnetikanya, dan dia ketika menembus ke medium lain, inilah yang terjadi di sini. Jadi dia akan mengalami namanya syarat batas. Jadi dia arah parameternya mungkin akan sedikit berubah. Nah, dalam modulnya sini, sebuah medan listrik atau medan magnet, dia akan dipecah menjadi dua bagian, yaitu komponen normal serta komponen tangensial. Untuk komponen normal, dia adalah komponen yang tegak lurus terhadap bidang. Untuk yang tangensial, komponennya dia akan menyinggung bidang, sorry. Dalam definisinya, tadi sudah disinggung untuk medan listrik serta medan magnet. Dalam medan listrik sendiri, dia kan tadi sudah juga dijelaskan bahwa dia akan ada komponen normal serta komponen tangensial. Sama dengan medan listrik maupun medan magnet, dia akan ada rumus untuk komponen normal serta komponen tangensial. Untuk medan listrik sendiri, di sini untuk yang tangensial rumusnya adalah E1T dikurangi E2T akan sama dengan 0. Lalu untuk yang medan listrik komponen normal adalah D1N dikurangi D2N sama dengan ρS, di mana ρS adalah rapat muatan di permukaan batas. Dan untuk yang medan magnet, ini yang komponen normal rumusnya adalah B1N dikurangi B2N sama dengan 0. Lalu untuk yang komponen tangensialnya sendiri adalah H1T dikurangi H2T sama dengan JS, di mana JS adalah rapat arus permukaan dan H1T ini adalah B1 B per mu. Rumusnya dari sini. Oke, langsung masuk saja ke contoh soalnya. Jadi soalnya di sini sebuah gelombang merambat dari medium dielektrik dengan epsilonnya adalah 2 epsilon 0 ke udara, epsilon 0 sepertiga gambar di bawah, dengan asumsi rapat muatan di permukaan batas kedua medium adalah 0,2 coulomb per meter kuadrat. Tentukan rapat flux listrik di dielektrik D2 atau di medium 2-nya ya. Jika diketahui D1-nya adalah 5AX tambah 4AY tambah 3Z coulomb per meter kuadrat. Langsung kita katakan saja, yang diketahui adalah ini D1, 5AX tambah 4AY tambah 3Z coulomb per meter kuadrat, dan ini adalah epsilon 2, dan ini adalah epsilon 1-nya. Dan ini adalah S. Kita akan kerjakan satu-satu dalam tangensial serta di dalam yang normal. Karena ini adalah dalam medan listrik, maka kita akan gunakan yang ini, serta yang ini, serta yang ini. Yang pertama, kita gunakan dulu untuk yang komponen normalnya. Jadi rumusnya adalah N D1 dikurangi D2 sama dengan ρS. Kita lihat di sini, dia berada di sumbu AZ. Maka di sininya dapat kita tulis AZ, D1 dikurangi D2 sama dengan ρS. Ini kita kalikan ke dalam, berarti dia ada dalam D1Z dikurangi D2Z sama dengan ρS. Kita lihat di sini D1, ini komponen X, komponen Y, dan komponen Z. Untuk D1Z-nya sendiri adalah nilainya 3, dikurangi D2Z, dan ρS-nya adalah 0,2. Sehingga nilai D2Z-nya adalah 2,8. Setelah kita tahu untuk yang komponen normal, kita akan masuk ke komponen tangensialnya. Rumusnya adalah E1T kurangi E2T sama dengan 0. E1T, E1T dikurangi E2T sama dengan 0. E2T sama dengan 0. Maka E1T akan sama dengan E2T. Dengan E2T. Kita tahu untuk komponen E1T atau ET sini adalah komponen tangensial, dia memiliki nilai sudut nih dari komponen aslinya E. Maka ini sebenarnya adalah E1 dikali sin sebuah sudut, sin theta. Dan sama untuk yang nilai depannya E2 dikali sin theta. Tapi kita lihat di gambar, dia tidak terjadi pergeseran atau perubahan. Maka asumsinya adalah dia tidak memiliki sudut perubahan. Maka nilainya adalah E1 akan sama dengan E2. Karena tadi yang D komponen Z sudah dapat, maka ini akan berlaku untuk nilai yang X serta yang Y. Maka dia E1X akan sama dengan E2Y, E2X. Dan untuk yang E1Y
akan sama dengan E2Y. Nah, kita tahu, ada hubungan dari D dengan E adalah ini, D adalah epsilon dikali E. D adalah epsilon dikali E, epsilon kali E. Karena ini yang diketahui dalam soal adalah D, maka kita akan gunakan D. Maka, E akan sama dengan D per epsilon. E1X akan berubah menjadi sorry, D1Z, D1Z per epsilon 1 kan sama dengan D2Z, sorry, maaf ini X dan Z, D2X per epsilon 2. D1X nilainya adalah 5, dan epsilon 1 adalah epsilon 0, D2X adalah 4, sorry, yang dicari ada D2X, yang dicari ada D2X, ini D1, sorry. Lalu E2-nya adalah 2 epsilon 0, 2 epsilon 0. Maka D2X sama dengan, D2X akan sama dengan 5 dikali 2, hasilnya 10. Oke, selanjutnya, karena ini yang X sudah, maka sisa yang Y. Sama dengan rumus sebelumnya, maka ini akan menjadi D1Y per epsilon 1 sama dengan D2Y per epsilon 2. D1Y adalah 4, misalnya 4 per epsilon 0 sama dengan D2Y per 2 epsilon 0. Sehingga didapatkan D2Y sama dengan 8. Oke, karena pertanyaan adalah rapat flux listrik di elektrik D2 di medium 2, maka D2 sama dengan D2 dalam AX ditambah D2X. Terus ini D2YAY ditambah D2Z dalam AZ. Dan ketiga ini sudah kita dapatkan, maka D2-nya adalah dari D2X ada 10, berikan 10 AX, 2X ditambah D2Y 8 AY, dan D2Z-nya adalah 2,8 AZ. Sehingga inilah rapat flux listrik dari soalnya. Oke, itu saja yang dapat saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf untuk persoalan kata atau persoalan perhitungan. Terima kasih dan sampai jumpa.